Apa kata pesan Kiai Haji Hashim Muzadi beberapa saat sebelum wafat dalam ceramahnya yang monumental? Apa kata dia? Carilah rezeki yang halal. Dulu orang-orang di kampung itu enggak berilmu, ilmunya cuma sedikit. Sholat subuh berjamaah di masjid, selesai sholat subuh pergi ke sawah bawa sapi, bawa kerbau, membajak sawah. Habis itu selesai jam 11 pulang. Atau kalau nggak pulang, dia pergi membersihkan tangannya dari lumpur-lumpur yang tak najis. Habis itu dia pakai kain sarung, dia pakai pecinya walaupun tak lurus. Dia sholat Allah di pondoknya, di gubuknya. Istrinya datang membawakan nasi. Mas, iki segone wis pirang-pirang dino makannya mas. Allahu Akbar. Dia sholat tapi bersih. Selesai sholat, tangannya yang lisut kena lumpur itu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Lahir anak-anak yang soleh. Doktor anaknya, Kiai Haji anaknya, jadi orang soleh, hebat. Kenapa? Doa orang yang bersih makannya. Tapi hasil dari duit Arab ini, duit menjual fatwa ayat Allah ini, hebat. Profesor doktor, apa yang terjadi dengan anak-anaknya? Pecandu narkoba. Anak Pak Anu gimana sekarang? Alhamdulillah 2 Pak Ustaz. Tapi katanya 5, tinggal 2 aja lagi. Kok tinggal 2? 1 setan, 1 hantu. Tak terbuka hati itu untuk yang baik. Kenapa? Disuapkan makan haram. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, disuapkan makanan haram. Bini makan haram, anak makan haram, cucu makan haram. Maka tidak akan mendatangkan kebaikan. Dimakan yang haram menjadi darah daging, darah akan naik ke jantung, disemprotkan masuk ke otak, maka pikirannya pun akan haram. Heran saya Pak Ustaz, kenapa ini sudah saya masukkan ke pondok pesantren lari, masukkan pondok ngapal Quran lari, masukkan. Sekarang di mana? Enggak sekolah sama sekali. Kenapa ini? Karena kau kasih dia makan haram. Apa yang kau cari di dalam dunia yang singkat ini? Dicari 40, dicari 50, cari 60, habis itu batuk mati. Tak sempat sakit. Orang dulu masih sempat sakit. Datuk saya masih sempat sakit, nenek saya masih sempat sakit. Orang sekarang tak sempat sakit. Minum batuk mati kontan. Minum kopi apa? Kopi Mirna. Tak sempat lagi sakit. Tak sempat lagi kawan membisikkan ke telinga. Kalau zaman dulu masih sempat orang sakit. Sakit adalah rahmat. Cara Allah menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. La yusibul mu'min min nasabin wala saqamin wala hammin wala syaukin yastakuha. Engkau ditimpa penyakit, gundah gulana, susah hati, sampai duri menusuk tapak kakimu, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh. Itu hanyalah cara Allah ingin membersihkan engkau segala dosa-dosa. Husnuzon kepada Allah. Hatta yamshi alal ardi, sampai hamba itu berjalan di atas muka bumi, makanat alaihi khati'ah, tak ada dosa. Berjalan dia di atas muka bumi, tak ada dosanya. Kenapa? Sudah diampunkan Allah. Ketika dia mati menghadap Allah, tertunduk dia mengingat dosa-dosanya di masa yang lalu. Ilahi lastulil firdausi ahla. Aku tak sanggup masuk surga ni ya Allah. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku pun tak sanggup masuk neraka. Mau masuk surga amalku tak ada, mau masuk neraka aku tak kuat. Zunubi mislu a'dadir rimadi. Dosaku sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Apa kata Allah? Dosamu sudah habis. Kenapa dosaku habis? Karena kau sabar menerima sakit sebelum kematianmu. Kau bersih sebersih-bersih. Derajatmu tinggi ke atas. Kenapa aku bisa naik ke atas? Padahal rasanya amalku tak sampai. Amalmu tak cukup, salatmu tak cukup, puasamu tak cukup, zakatmu tak cukup, umrahmu tak cukup. Tapi ada yang mencukupkannya sehingga kau naik ke atas dalam surga Jannatul Firdaus. Apa yang mencukupkannya? Innama yuwaffas sabirun. Kau sabar. Ajrahum bighairi hisab.
Sabarmu menerima ujianku membuat amalmu cukup sehingga kau bisa sama dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Dengan sangka orang sakit itu adalah murka Allah. Tidak. Allah sedang menurunkan rahmat untuk dia. Tapi si mukmin yang katanya beriman, yang katanya berilmu, yang katanya tokoh masyarakat, yang katanya punya ormas, yang katanya punya partai, yang katanya hebat, kaya raya ini tak sempat sakit. Mana dia? Begitu nabrak tiang listrik mati kontak. Ustaz nyindir yang nabrak tiang listrik ya enggak. Kalau cerita nyindir saya pun bolak-balik nabrak tiang listrik. Sampai sekarang tiangnya belum diganti lagi situ. Di mana tuh Pak Ustaz? Tak usah kita sebutkan. Apa maknanya? Tak sempat lagi sakit, tak sempat lagi dapat naik derajat gara-gara sakit, tak sempat lagi hilang dosa gara-gara sakit. Kenapa? Murka Allah begitu